kira-kira dari hari ini kurang lebih 2 minggu yang lalu, saya pun ternyata mengalami hal yang jauh lebih brutal menurut saya. Sampai saya kemudian harus mengungsi sama keluarga, dan juga ibu saya terpaksa saya juga ungsikan semua. Dan rumah saya tinggalkan kosong dengan penjaga dari warga. Karena sedemikian terang-terangannya mereka meneror saya. Dan ini akan saya tampilkan semua supaya negara ini tahu, pemerintah ini tahu, tentara tahu, polisi tahu, semuanya tahu bahwa warga negaranya ternyata diintimidasi oleh aparatus dari lembaga-lembaga yang seharusnya melindungi kami. Yang pertama adalah nah ini pada tanggal 21 Mei, ini yang pertama ya, saya bacakan, ada narasinya di sini yang sudah saya buat. Sepulang dari acara peringatan 28 tahun reformasi di Universitas Islam Indonesia di Jogja, saya pulang itu tanggal 21, acara di Jogja itu tanggal 19. Saya didatangi oleh tetangga kanan kiri, banyak sekali, kurang lebih 5 orang. Dia bercerita bahwa ketika saya berangkat ke Jogja itu, ternyata di kampung saya itu udah diserbu oleh yang kita duga tentara. Nanti saya jelaskan kenapa kita menduga itu. Jadi ternyata mereka itu terdiri dari kurang lebih sekitar 9 orang yang bergantian dengan motor yang berbeda-beda, kendaraan berbeda-beda, dan semua plat nomornya palsu. Saya pastikan palsu, karena itu adalah plat nomor kita itu kan bisa dicek di Samsat lah, kurang lebih begitu, dan ternyata palsu. Jadi ketika saya datang ke rumah pagi-pagi, ada tetangga datang melaporkan bahwa Pak, selama Bapak berangkat ke Jogja tanggal 16 kemarin, rumah Bapak ini banyak sekali orang yang seliweran di depan rumah Bapak dan melakukan pemotretan, pengambilan video, sampai mereka itu hampir melompat pagar untuk memvideokan apa yang ada di dalam rumah. Pagar saya itu tingginya 180 cm, 1,80 meter, dan dia bahkan handphonenya berusaha untuk merekam semua apa yang terjadi di dalam itu. Dan menurut laporan tetangga juga, mereka bertanya-tanya tentang anak saya. Anak saya berapa orang? Mereka ada di mana? Mereka ngantornya di mana? Kerjanya di mana? Pak Islah kalau berangkat kerja jam berapa? Pak Islah kerja di mana? Dan seterusnya. Ada berapa orang di rumahnya Pak Islah itu anggota keluarganya? Pembantunya ada berapa? Pembantunya kalau datang jam berapa? Apa yang dilakukan oleh pembantunya kalau pagi hari, siang hari, sore, dan seterusnya. Sampai mereka itu masuk ke dalam terasnya tetangga hanya untuk menanyakan tentang saya. Dan itu menurut saya itu adalah, kalau dalam dunia intelijen mungkin ada profiling awal. Mereka melakukan profiling dan mapping, pemetaan dan seterusnya lewat tetangga-tetangga, dan itu cara yang lazim biasanya. Lalu kemudian, nah ini yang melakukan pengintaian di rumah saya dan pemotretan itu menurut tetangga ada 4 orang yang berbeda-beda. Nah, slide berikutnya, next. Nah, tetangga itu menyampaikan tadi yang saya ceritakan pada tanggal 18 dan 15 Mei itu, ketika saya masih di Jogja, itu ada 2 OTK datang lagi, dan bahkan dia berada di depan rumah saya itu kurang lebih 2,5 jam. Di sini saya tidak tuliskan. Dan inilah orang-orangnya itu. Sepeda motornya ada di situ melakukan pengintaian. Karena ini jauh dari jangkauan CCTV saya, mereka melakukan pengintaian pada jam 9 pagi. Kemudian jam 9 pagi diikuti oleh orang lain yang mondar-mandir di depan rumah saya ini. Ini yang berhasil saya tarik dari memori CCTV saya tanggal 18 dan 19. Ini bisa dilihat tanggalnya. Kemudian nextnya deh. Nah, ini yang dilakukan oleh dia selama kurang lebih berjam-jam itu di sana sambil memotret dan merekam siapa yang keluar masuk ke rumah saya. Ini saya posisi masih ada di Jogja. Di dalam rumah ini ada anak saya dan istri saya, dan ada anggota keluarga saya, ponakan, dan ada 2 ART, asisten rumah tangga saya di dalam. Dan dia memperhatikan semua apa yang ada di situ, bahkan paket-paket termasuk juga Grab makanan dan segala macam itu direkam, dipotret semuanya sama dia itu. Next deh. Nah, pada tanggal 21 Mei tanggal 10, setelah tetangga-tetangga itu datang, saya menjemput anak saya yang liburan karena anak saya kuliah di Malaysia.
Karena dia libur Idul Adha, saya jemput ke bandara. Saya belum nyadar tuh. Nah, ketika ponakan saya itu duduk di barisan belakang, karena 7-seater, dia duduk di barisan belakang ponakan saya itu, dia udah curiga. Ketika keluar dari rumah, ada mobil Avanza ini dengan plat nomor ini. Nah, supaya nggak ketahuan bahwa penguntit ini tidak direkam, ponakan saya menggunakan handphone kamera depannya, seolah-olah selfie gitu. Padahal merekam ini. Dan ini hasilnya, hasil rekamannya. Jadi mulai dari berangkat ke bandara sampai saya mampir di pagi sore untuk menjamu anak saya yang baru pulang dari Malaysia di PIK 2 itu. Mereka juga ikut parkir tapi tidak ikut makan. Ketika saya pulang dari pagi sore ke arah rumah, dia juga mengikuti terus sampai ke tol. Sekeluar dari tol saya beli rokok di Indomaret, rokok saya habis, dia juga ikut berhenti. Dan kemudian sampai ke rumah, dia baru melepas saya ketika saya masuk ke gang rumah. Nah, saya penasaran kemudian, next day. Karena saya penasaran, ponakan saya cerita, ini kak yang menguntit kakak tadi mobil ini. Saya penasaran, saya ambil motor, saya keluar. Saya cari mereka ini. Dalam radius kurang lebih 200 meter, saya cari, oh mobil ini, plat nomornya ini. Ternyata ketemu. 80 meter dari tempat saya itu ada warung kopi. Ini tempat nongkrongnya. Nah, besoknya saya temukan di parkir Kejaksaan pinggir jalan, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, di Ranco. Mereka kumpul, dan motor ini juga yang selama ini seliweran di rumah saya, motret dan seterusnya, 2 motor ini. Plat nomor ini palsu, plat nomornya A. Nanti ada hubungannya, kenapa? Nanti saya jelaskan. Karena orang Banten. Nah, next 21 Mei jam 19.30 saya sudah mulai waspada nih, karena saya udah dikuntit. Anak saya yang satu lagi yang bekerja di Bilangan Jakarta, saya telepon, kamu gimana nak? Ya, saya juga dikuntit oleh mobil yang sama sampai ke kantor. Apa mobilnya? Brio, begini. Kamu nggak abadikan? Nggak ada. Tapi kan ada dashcam di mobil kamu. Tidak bisa saya tampilkan di sini. Itu biarlah itu menjadi data saya, karena di situ identifikasinya jelas bahwa mereka ini siapa. Tapi biarlah itu saya simpan. Saya mohon maaf tidak bisa saya buka soal itu, karena ini menyangkut keselamatan anak saya juga. Lalu kemudian malamnya saya udah mulai curiga juga. Saya udah mulai menggalang warga. Saya meminta warga, ayo kita ronda kampung saya, meskipun ini tujuannya ke saya, tapi ini sudah meresahkan warga, udah meresahkan lingkungan. Nah, ini adalah orang yang kita pergoki membawa alat intelijen, namanya DF alat itu. DF itu adalah alat pelacak jejak berdasarkan seluler. Saya di mana posisinya, BTS-nya di mana, lalu kemudian dicari posisi untuk define. DF itu define salah satu. Untuk memastikan saya posisinya di mana. Ini motor ini Mega Pro, dan ketika dipergoki dia langsung kabur, tidak sempat terekam dengan jelas, plat nomornya tidak sempat terekam jelas karena dia buru-buru kabur dengan beserta alatnya. Nah, ini uniknya, alhamdulillah. Temennya yang dibonceng ketinggalan, saking paniknya. Ini Intel Cap 2 kelinci. Nah, teman yang tertinggal itu dia, orang ini. Ini adalah gambar pelaku pertama yang berhasil kita rekam jelas, dan kemudian dia kabur setelah itu. Ini orang ini. Nah, ini ada videonya, ada gambar freeze-nya seperti ini, dan dari sini kemudian kita berusaha menelusuri, mengidentifikasi ini operasinya siapa. Dari sini nanti ketahuan. Next deh. Nah, tanggal 22 sampai 24 Mei saya mulai melibatkan warga, RT, RW dan seterusnya. Dari sini kemudian warga juga ikut menjadi intelnya Intel. Intel swasta yang menginteli Intel, kurang lebih begitu. Ini yang terekam semua. Dan ini saya pastikan, saya asatukan bahwa mereka adalah bagian dari komplotan itu. Dari kurang lebih 7 sampai 9 orang yang berbeda, dengan 4 motor yang berbeda dan 2 mobil yang berbeda.
Nah, ini orang-orangnya yang berhasil kita rekam selama 22 sampai 24 Mei. Ini melibatkan warga, termasuk CCTV saya, induksi dari rekaman CCTV saya kompilir. Masih jauh lebih banyak lagi gambar-gambarnya, tapi ini aja yang saya berikan ke teman-teman. Kemudian next. Nah, 24 Mei kekhawatiran sudah mulai terasa. Saya kemudian mengevakuasi saya, keluarga saya dan semuanya ke safe house, ke rumah pengungsian. Karena menurut saya ini udah mulai nggak nyaman. Meskipun salah satu dari orang itu sudah ketahuan, ternyata operasi ini masih terus berlangsung sampai hari ini. Sampai hari ini, setidaknya sampai tadi malam. Tadi malam saya pulang dari tempatnya Pak Mahfud, karena saya memang sering hari-hari saya di sana, di MMD Inisiatif. Saya dipuntit juga pakai motor bergantian. Dan anehnya ketika saya masuk tol mereka hilang, keluar dari tol muncul lagi, artinya mereka pakai teknologi. Nah, ini mengkhawatirkan. Oleh karena itu sikap saya itu kemudian saya harus mengungsikan semuanya. Ibu saya keluarkan dari Jakarta, dan saya, anak saya dan semuanya berada di safe house. Dan kebetulan akhirnya anak saya yang kuliah di Malaysia saya berangkatkan cepat. Kamu di sana saja, dan di sana biarlah mereka insya Allah nggak ada yang paham anak saya ada di mana. Ya mungkin lebih secure menurut saya kalau di Malaysia. Nah, 1 Juni kemarin 2026 masih ada lagi yang memotret-motret dan merekam rumah saya. Nah, ini sayangnya mukanya ditunggu, nggak pernah noleh ke kanan, jadi nggak bisa terekam dari lantai 2 tetangga. Nggak bisa di ini. Dia udah tahu bahwa dia tidak boleh menghadap kepada arah publik yang kemungkinan ada pemotretan di situ, ada CCTV di situ, dia tahu. Nah, setelah itu next, ini tanggal 1 Juni. Nah, ini kesimpulan saya. Kesimpulan saya berdasarkan analisis saya pribadi, memang kelompok OTK ini kemungkinan besar adalah sebuah tim intelijen yang terorganisir. Saya sebut terorganisir karena besar kemungkinan dari orang-orang ini berada dalam lintas instansi yang berbeda, tapi diorganisir oleh satu instansi saja, atas perintah satu komandan saja. Nah, teman-teman sekalian, motifnya kemungkinan melakukan intimidasi secara psikis ataupun fisik. Karena apa? Kenapa saya bilang terorganisir juga? Mereka titik kumpulnya sama. Mereka berkumpul di tempat yang sama, di warung kopi atau di parkiran Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dan mereka kemudian saling berbagi informasi yang didapatkan. Nah, yang kedua, indikasi ini diperkuat oleh sistem aplikasi yang sama. Ini adalah sistem aplikasi pelaporan, reporting, and eliciting kalau dalam dunia intelijen. Karena saya juga baca-baca buku intelijen, saya bukan intel, tapi baca-baca buku intelijen, jadi saya tahu. Jadi ini adalah sistem pelaporan dan sistem pemunculan dari target yang sedang diintai itu dengan aplikasi yang sama. Sama persis, kayak Shopee memang dia. Nah, biasanya masing-masing instansi intelijen itu punya aplikasi pelaporan yang berbeda-beda. Nah, ini kita nggak tahu aplikasi ini, sistem pelaporan ini punya instansi mana. Kita juga belum bisa menebak-nebak. Yang jelas kita nggak tahu sistem aplikasi ini milik siapa. Lalu kemudian yang paling terakhir adalah, perlu saya sampaikan juga kepada kawan-kawan, wajah dari 6 dari yang kemungkinan 7-9 orang ini sebenarnya sudah bisa kita dapatkan dengan jelas semua. Dan kita sebenarnya sudah bisa menduga ini dari kelompok mana, tapi yang jelas dari hasil penelusuran kita yang belum bisa kita jelaskan dari mana, mohon maaf, karena ini menyangkut soal kerahasiaan dari Pak Isnur juga. Kemungkinan OTK ini dari militer, kemungkinan besar. Dari 6 wajah yang kita kumpulkan itu, ini kemungkinan besar orang tak dikenal ini dari militer. Mohon jangan tanya apa dasarnya, jangan dulu, karena kami juga sedang mengintai para pengintai ini. Kita sedang menginteli intel ini.
Kita sedang melakukan penyelidikan dari para penyelidik ini, kurang lebih begitu. Jadi nanti Pak Isnur yang akan ini bisa memberikan mitigasi-mitigasi itu selanjutnya, what is next, kan gitu. Jadi itu dari saya, teman-teman sekalian. Kemarin saya sempat posting di medsos, di Instagram, tapi tidak ada narasi yang menjelaskan tentang kronologi dan alur ceritanya. Nah, kali ini saya sampaikan. Ini gambar ini penting kemudian karena ini adalah gambar orang pertama yang berhasil kita rekam secara jelas. Kalau kita punya alat teknologi face recognition mungkin udah muncul, tapi sayangnya swasta ini kan, sipil ini kan nggak punya alat itu, jadi kita tidak tahu siapa secara detail orang ini. Jadi saya kira itu saja teman-teman keterangan dari saya. Mohon maaf kalau sekedarnya saja data-data yang saya tampilkan, meskipun we have tons of it, we have a lot of it. Jadi nanti akan kita buka pada momentum yang berbeda dan yang waktunya pas. Tapi setidaknya ban hitam ini ingin memberi gambaran bahwa teror-teror Orde Baru itu sudah hadir di beranda rumah-rumah masyarakat sipil. Dan saya yang merasakan itu dan teman-teman yang lain ini. Saya kira itu, mudah-mudahan ini bisa menjadi maslahat. Terima kasih.